saya selalu sampaikan bahwa yang memenangkan persaingan ke depan adalah orang yang bisa memenangkan hati customer. Jadi hati Hmm. customer itulah yang harus kita menangkan sehingga top of mind customer adalah di perusahaan kita atau kita itu sendiri. Ya. Nah, jadi once dia butuh butuh automatically tanpa di disengaja gitu sudah top of mind-nya adalah misalkan PT Fajar Mas Murni atau nanti Lintang kan gitu ya di solusinya. Jadi kita kerja seperti itu. Caranya gimana? Jadilah kita solusi. Apa harus cepat dan tepat. Cepat dan tepat tadi itu harus terhubung dengan teknologi. Tidak nggak bisa ya nggak. Jadi itu harus menjadi menguatkan sistem informasi kita ya, baik di internal komunikasi internal saya menggunakan tetap menggunakan digitalisasi dan sistem informasi yang kuat pun sama ya dengan customer juga harus harus menggunakan teknologi tersebut sehingga kita lebih responsif, cepat dan tepat. Itu kuncinya Bu, cepat dan tepat. Ini cepat nggak tepat, cuma harus cepat dan tepat. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum Aptisi. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi, untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam inspiratif. Kembali bersama Inspirasi untuk Bangsa bersama saya Lintang Ratri Rahmiaji, dan hari ini kita kembali menghadirkan sosok-sosok inspiratif untuk bangsa, datang dari institut yang sangat menginspirasi kita semua ya. Namanya ITS. Wow, udah langsung tahu dong ya, ITS ya. Oke. Nah, sosok inspiratif ini datang dari Fakultas Teknik Mesin. Nah, siapa nih ya yang sama-sama dari Teknik Mesin ITS? Oke, teman-teman, kita langsung saja berkenalan dengan beliau, Dr. Anton Sukoco STMM. Ya, ada gelarnya tambahannya CHCM CPMA. Nanti kita tanya ya, gelarnya ini tentang apa. Salam sehat, salam inspiratif, Pak Anton. Sehat, sehat, salam inspiratif semua. Makasih Mbak. Ini kalau dari ITS manggilnya Cak kayaknya ya, Cak Cak memang lebih cocok gitu. Anton. Saya izin Tetanggaan. memaparkan CV singkatnya. Beliau ini lulus dari S1 Teknik Mesin ITS ya. Angkatannya 94 ya, nggak tua-tua banget lah ya. Angkatan 94. Lalu melanjutkan ke S2 Manajemen di Unair Surabaya. Nah, tapi yang paling hebat nih, ini baru fresh from the oven. Lulus ya tahun ini, alhamdulillah, jadi doktor ya. PhD di bidang engineering atau industrial management di ITS juga di 2025. Selamat ya Pak ya, akhirnya Ya, sama-sama. menuntaskan program doktoralnya. Dan beliau juga memiliki gelar profesional selain gelar akademis, yaitu CHCM atau Certified Human Capital Management dan CPMA atau Certified Professional Management Analyst.
Beliau pernah menjabat sebagai Regional Sales Manager dan Business Center Manager di PT Fajar Mas Murni hingga saat ini menjabat sebagai Deputi Direktur di PT Fajar Mas Murni dan paralel dengan itu beliau juga diminta menjabat sebagai PLT Komisaris Utama Industri Kemasan Semen Gresik. Waduh ya, IKSG. Dan ada satu tambahan lagi nih, ini bukan karir ya, tapi ini di bidang sosialnya. Kenapa kok beliau ada di sini? Ya, ini karena ini alasannya. Beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Teknik Mesin atau IKA Mesin ITS periode 2025-2029. Wah, sudah dokter tahun ini jadi ketua IKA pula ya. Gimana nggak kurang inspiratif nih Cak Anton ini ya. Oke, mungkin diawali dengan cerita tentang bagaimana sih perjalanan karir seorang Cak Anton ini sampai menjabat Deputi Direktur pada PT Fajar Mas Murni. Pastikan kalau yang dilihat sekarang, wah udah jadi direktur nih gitu ya. Tapi tentu saja ada cerita-cerita perjalanan panjang tentang kerja keras, komitmen, konsisten, membangun jejaring dan lain sebagainya. Nah, boleh di-spill ya Cak Anton ya, perjalanan-perjalanan itu ya. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Lintang ya. Iya, betul. Neng Lintang atas wawancaranya. Jadi saya mau mengkoreksi sedikit. Jadi memang posisi saya sekarang adalah sebagai regional sales executive head di Fajar Mas Muni Surabaya Ya. dan pernah memang menjabat sebagai komisaris dan PLT komisaris umum di KSG. Ya. Oke. Jadi memang pada waktu itu pada suatu masa di sekolah pada masih sekolah S3 itu kan saya pada waktu sekolah S2 terus satu tahun lulus Ya. artinya libur satu tahun terus habis itu Ya. ngambil S3 kan gitu di Baik. ITS itu terus karena perusahaan sedang melakukan transformasi maka memanggil beberapa talentnya untuk membantu Ya. apa namanya mengembangkan bisnisnya supaya lebih tumbuh dan berkembang lagi. Salah satu yang dipanggil adalah saya. Jadi pada suatu masa itu saya sebagai regional sales manager, sebagai kepala divisi pemasaran dan sebagai deputi direktur pada waktu itu ya. Nah, jadi Oke. dan masih sekolah juga di Wah, double-double ya, Pak, ya, posisinya. dan jadi komisaris juga pada waktu itu. Jadi komisaris juga pada. Wah, oke. Jadi karena sudah mulai tertata semuanya dan setelah pemegang saham dan direksi melihat bahwa tugas yang sudah saya laksanakan itu sudah tersetup dengan baik, terutama di bidang riset dan marketing, maka saya diminta lagi fokus di Surabaya untuk terjun untuk khususnya di pemasaran, di penjualan, tidak di marketingnya. Jadi pasca itu saya menjabat di satu masa 2 tahun kalau nggak salah itu sebagai di Fajar Mas Muni ya sebagai regional sales manager, yang kedua sebagai manager di level divisi tentunya bukan di grup, itu sebagai marketing and business development center, yang lainnya adalah membantu sebagai deputi direktur sebagai advisor atau di sisi perspektifnya di pemasaran ya. Jadi karena memang di S2 saya itu saya mengambil dua spesialisasi, satu manajemen strategik, yang kedua adalah memang di pemasaran. Oke. Perjalanan karir saya ya normal-normal saja Bu, yang paling penting itu ya. Jadi saya lulus seperti layaknya anak 90-an ini ya, 90-an kuliah di ITS, ya tentu rata-rata kuliah ya 6 tahun 7 tahun ya rata-rata dulu seperti itu ya, bukan berarti itu bodoh tapi memang zaman dulu itu saya melihat bahwa eh, dosen itu cukup perhatian kepada mahasiswanya sehingga bagaimana nanti lulus bisa cepat untuk berkarir di perusahaan-perusahaan. Saya belum lulus saya sudah bekerja di salah satu perusahaan di manufaktur di ekosistem. Saya hanya kisaran 1 tahun, habis itu saya resign, gabung di PT Fajar Mas Muni dan meniti karir sebagai karyawan tersebut.
15 tahun kemudian kalau nggak salah, atau 13 tahun kemudian saya di, eh, di dipromosikan menjadi kepala cabang atau manager di Surabaya. Pasca itulah saya merasa bahwa untuk menduduki jabatan tersebut saya harus punya pengetahuan yang cukup ya, tidak hanya di sisi engineering ya, tapi juga harus paham terkait dengan keuangan, harus paham terhadap dengan human resources, harus paham dengan manajemen rantai pasok dan bidang-bidang lainnya tentunya kan. Saya ambil pada waktu itu saya ambil di kampus sebelah di Magister Manajemen di Universitas Airlangga. Selama 2 tahun saya selesaikan kuliah itu. Setelah itu baru saya tadi itu saya sampaikan diminta oleh komisaris dan pemegang saham untuk membantu direksi mengembangkan tadi itu men-set up apa namanya marketing divisi marketing di perusahaan tersebut, di perusahaan Fajar Mas Muni. Memang paralel saya juga diminta untuk menjadi salah satu komisaris pada waktu itu ya, komisaris di IKSG, Industri Kemasan Semen Gresik. Lokasinya di Tuban itu. Jadi setiap bulan itu pada waktu itu harus rapat, kalau tidak di Tuban ya di Gresik, di Semen Gresiknya beberapa kali yang gitu ya. Jadi memang harus punya skill khusus ya, tidak hanya di manajemen operasi tapi juga sudah punya spektrum, harus paham terkait dengan tadi itu ya, HR, rantai pasok, keuangan dan macam-macam tadi. Tantangan yang paling besar memang pada waktu itu ya sekolah S3 tadi itu ya, jadi memegang apa namanya berbagai pekerjaan tadi itu dan sekolah S3 celakanya kan gitu ya. Jadi kita harus betul-betul pintar mengatur waktu sehingga seluruh pekerjaan itu dan kuliah ini tidak boleh yang keteter kan. Jadi tidak boleh ada yang dikalahkan, ini kan gitu, tidak boleh dikalahkan. Kuncinya adalah bermain skala prioritas. Seorang leader atau seorang manajer harus mampu untuk menentukan mana yang dikerjakan dulu, mana yang didelegasikan, mana yang dipospon dan mana yang tidak perlu dikerjakan. Jadi itu harus dipunyai oleh seorang leadership di seluruh perusahaan ya, sehingga semuanya bisa terjangkau. Apabila kita bisa mengatur hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka kita akan bisa lebih apa bahasa saya lebih terstruktur kerjanya dan sesuai dengan target dan tempo yang kita inginkan. Jadi semuanya bisa terlaksana. Memegang 4 pekerjaan dan sekolah S3, alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan dengan sangat ya alhamdulillah. Ya itu karena memang takdir ya, jadi sudah bisa berjalan dengan baik. Kuliah seharusnya bisa selesai 3 tahun Bu, Mbak Ning. Tapi karena suatu hal jurnal nggak bisa diselesaikan, jadi saya sudah tinggal sidang tertutup itunya. Apabila ini saya sudah bisa publikasi ya kan, standarnya memang S3 itu publikasinya harus fokus itu ya. Seminar internasional Scopus sudah saya kerjakan semuanya, tinggal masalah sebenarnya yang paling nyantol itu ya tadi itu ya publikasi jurnal tadi itu. Akhirnya text stem yang harus 1 semester saya selesaikan 1 tahun, tapi alhamdulillah beres, habis sidang tertutup, terbuka dan akhirnya lulus. Alhamdulillah seperti itu Bu yang saya sampaikan. Ning Nintang. Terima kasih. Baik. Wah ini Pak, tapi menjadi menarik buat saya ya Pak ya. Tadi kan dalam satu waktu, dalam sebuah masa, Kak Anton ini melakukan banyak hal sekaligus. Tapi hebatnya masih on the track untuk kuliah gitu. Padahal kan ini S3, saya juga tahu S3 itu lebih strugglingnya lebih luar biasa ya. Kalau masalah nunggu apa jurnal itu kan memang bukan di luar kuasa kita. Kalau nunggu jurnal itu kan tergantung review dan lain sebagainya. Bahwa menyelesaikan S3 kemudian masih mengampu banyak job desk gitu dan selesai. Boleh nggak kami dibagikan strategi mengatur waktu? Tadi kan Cak Anton bilang, itu kan kita harus pinter-pinter tuh ngatur waktu. Gimana tuh ngatur waktunya? Oh iya, Boleh di jadi simpel aja. Jadi kalau kita ini
Kalau orang kuliah itu kan selalu teori base ya Pak ya. Jadi saya Ya, selalu dididik. Alhamdulillah kalau orang yang seperti saya ini yang memang S1, S2, S3 itu harus dilatih apapun yang disampaikan itu harus berbasis teori ya gitu ya. Jadi mengambil keputusan pun juga harus berbasis data, berbasis fakta. Jadi tidak hanya mengandalkan intuisi ya. Intuisi itu akan semakin tajam apabila bisa berbasis data dan fakta kan, gitu ya. Ini harus dilatih sejak S2, S3 itu sudah dilatih. Apapun keputusan itu memang harus mengikuti dua hal tadi itu, fakta, data seperti itu sehingga intuisi semakin tajam. Oke. Jadi cara ngaturnya tadi itu jadi sebenarnya itu sebenarnya ilmu mudah sebenarnya itu kalau ada namanya time management ya. Itu dikeluarin oleh Boston Consultant Group gitu BCG itu ya metrik gitu ya mengatur waktu bagaimana membedakan mana yang urgent dan mana yang important. Kalau urgent itu sudah pasti harus dikerjakan ya harus dikerjakan tidak boleh ditunda gitu. Tapi apabila urgent apa nama important saja tapi tidak bisa tidak bukan urgent, urgent jadi harus bisa didelegasikan. Jadi kuncinya adalah dikerjakan dulu, pekerjaan dikumpulkan dulu atau di-scan dulu bahasa saya ya. Bahasa teknisnya itu di-scan dulu. Mana yang saya kerjakan dulu, mana yang saya delegasikan, mana yang saya postpone, dan mana yang nggak usah dikerjakan. Kan. Sehingga semuanya bisa tercapai karena kita sudah paham betul ini tadi itu ya nggak mana yang urgent, mana yang important, nah tinggal kita olah aja. Selagi itu urgent dan important, kerjakan dulu. Apa namanya important nggak urgent, delegasikan gitu ya. Nah, urgent aja nggak important apa namanya di postpone nggak urgent nggak important ya nggak usah dikerjain kan seperti itu aja Bu. Jadi pintar-pintar saja kita bagi waktu tapi yang paling penting adalah kita mau berkorban ya korban hmm, yang paling banyak adalah keluarga ya. Sudah sekolah itu sudah pasti keluarga iya ya. jadi pada waktu kita mau me time dengan keluarga kita harus duduk di bangku kuliah kita diskusi dengan teman konsultasi dengan promotor yang bapak-bapak yang lain atau ayah-ayah yang lain atau papa-papa yang lain yang harus masih kumpul dengan keluarganya kita harus kumpul dengan promotor ya nggak masih cari data ya nggak Sabtu Minggu itu sudah 3,5 tahun seperti itu ya jadi ya kita keluarga harus bisa memahami toh kita seperti ini juga tujuannya kan untuk keluarga ya tentunya sebagai ayah dan sebagai suami itu kan tujuannya pasti untuk keluarga gitu. Itu Baik. aja Oh, sih. jadi, Dan yang jadi paling kan lupa jangan lupa anu, Mbak. apa tuh? Apa namanya? Doa. Doa Doa. ibu. Doa ibu dan Oh, istri itu penting gitu ya. Kuncinya di oh situ itu. iya Pak Ya. ya. Gitu Biar aja. lancar ya Pak ya, biar Iya, lancar. itu Benar-benar. saya Benar. pernah ini teman saya ini sama-sama sekolah S3-nya ini. Oh iya, gimana? Ini kunci ini tidak ada di bangku kuliah. Oke, gimana Ini ada Pak? di ilmu kehidupan. Hmm. Ibunya sudah meninggal. Ibunya Oke, sudah meninggal. ya, baik. Dia sudah meninggal. Hmm. Dia stuck terhadap progres disertasinya. Oke. Nah, itu dia mau mencari data susah, ketemu promotor juga susah dengan segala cara. Baik. Terus yang dia lakukan tuh ziarah, Mbak, ziarah nih. Ziarah, Oh, berdoa, namanya oke. ya minta tolong ke ibunya ya gitu ya. Mungkin karena ya kita meyakini orang-orang baik itu jasadnya saja yang mati, tapi rohnya kan tidak kan gitu ya. Ya dia berdoa, pasca itu dia lancar. Jadi Oh iya. dia angkatan kedua, saya angkatan ketiga, sama-sama lulusnya di waktu Wah, yang sama. Saya tanya kenapa kok stuck ya seperti ini. Itu solusinya apa? Saya tanya. Saya ziarah ke ibu saya, berdoa minta tolong pada Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah. Pasca itu dia juga bertawasul bahasanya kalau orang Jamiah itu bertawasul kepada ibunya, lancar akhirnya kan kuliahnya seperti itu. Ya, ini ilmu Masya yang harus harus ditularkan ya supaya kita itu jangan jangan dan putus hubungan dengan orang tua. Itu Allah. aja sih Pak. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Eh, ceritanya luar biasa sekali ya. ya, Eh, ya. doa orang tua itu meskipun sampun kapundut ya, meskipun Ya, sudah ya, berpulang tetap berkahnya itu tetap ada. Jadi kita ya, minta melalui Allah ya ya, benar benar. perantaranya. Oke, baik. Eh Ca Anton,
tadi Ya. tapi saya jadi kepo karena baru saja lulus dari S3. Boleh diceritakan disertasinya tentang apa nih? Oke, jadi diskusinya terkait dengan masalah disruption ya, Mbak. Oke. Disruption. Jadi di masa pandemik itu, jadi masa pandemik itu sebenarnya masa yang ketidakpastian sangat tinggi. Yang paling parahnya itu adalah terjadi apa namanya eh, sistem yang sudah terstruktur itu terdisrupsi sehingga kita ini bingung kita mau kemana ini. Contohnya karena saya menggunakan supply chain management itu hampir rantai pasok itu terganggu semua. Nah, ini salah satu eh, apa namanya disrupsi yang sangat mengganggu di keseluruhan dari proses bisnis apapun tadi itu. Dan anehnya, bukan anehnya, yang cilakanya adalah disrupsi itu adalah di setiap rantai pasok itu terjadi dari hulu sampai hilir ya, hulu sampai hilir. Tidak ada Hmm. yang tidak Oke. terdisrupsi, terganggu semuanya. Nah, saya mencoba ingin mempelajari yang di setiap rantai pasok yang ada tadi itu bagaimana sih, berapa sih sebenarnya dampaknya, berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persen seperti itu. Sehingga tujuannya nanti apabila mempunyai apa namanya, apabila ada disrupsi semacam itu, nanti ke depan itu ya yang identically atau yang hampir mirip dengan COVID tadi itu, kita sudah tahu preventifnya gimana atau solusi teknisnya bagaimana, step-stepnya. Pertama harus bagaimana, kedua bagaimana, ketiga bagaimana, keempat bagaimana. Seperti itu. Sehingga tidak terlalu banyak delaynya sebagai leadership di sebuah perusahaan yang sudah ada referensi akademiknya, tinggal dibaca, sudah tahu patokannya, tinggal amati, tiru, modifikasi saja seperti itu. Seperti itu, Mbak Lintang. Menarik, menarik, menarik pastinya. Baik, eh, Bapak. Nah, Cak Anton ini kan antara antara PT Fajar Mazmur nih tadi sempat sempat ngobrol sedikit apa sih PT Fajar Mazmur ini bergerak di bidang apa dengan KSG ya. IKSG itu kan hal yang berbeda ya Cak ya. Iya, iya, Boleh iya. nggak diceritakan bidangnya? Kalau sepertinya kalau Cak Anton kan bidangnya lebih ke manajemen ya Cak ya. Mungkin itu Hmm. irisannya apa sih di antara dua bidang yang berbeda ini? Kok Cak Anton bisa dua-duanya yang Iya, dikerjakan? iya, iya. Jadi gini nih, jadi kalau IKSG itu adalah perusahaan yang memang bukan bertujuan adalah penyedia kantong dan kemasan industri. Ya. Jadi finish good-nya seperti itu ya. Jadi perusahaan Hmm. yang berdiri tahun 90, salah tahun 92, yang mulai beroperasi ya tahun 94, tujuannya nanti eh, finish good-nya adalah kantong dan kemasan industri. Kantong itu salah satunya karena adalah perusahaan dalam lingkungan Semen Indonesia Group. Kalau sekarang ya, sekarang itu dulu di under Semen Gresik, tapi sudah ada apa namanya perubahan manajemen sehingga sekarang apa namanya entitas entitas tersebut itu sudah berbeda lagi. Tapi tetap eh, anak usaha yang bergerak untuk suplai kebutuhan kantong semen. Jadi pasarnya murni hampir bukan murni ya. Jadi 90%-an, 85 sampai 90% itu adalah cutting market. Jadi suplai untuk kantong semen baik di Semen Gresik, Mas Gresik di Tuban, Semen Gresik di tempat-tempat lainnya ya. Dan juga di beberapa tempat juga suplai kantong-kantong semen untuk kompetitor semen Gresik, kompetitornya semen Indonesia juga suplai juga seperti itu dan juga kemasan-kemasan industri lainnya ya yang mungkin bisa dimodifikasi menggunakan mesin yang sama. Jadi dan Hmm. basisnya adalah bahan bakunya adalah kertas kraft dan PP woven ya, polypropylene woven ya. Jadi bahan bakunya seperti itu. Jadi kalau jangan tanya, kalau semen Gresik di Tuban itu kantongnya pakai apa ya? Jadi ya pasti yang suplai adalah dari IKSG kan gitu. Oke, Oh. kan gitu ya. Terus apa itu Fajar Masmuni ya sudah saya terangkan. Tadi sudah saya sampaikan adalah perusahaan jasa perdagangan ya, jasa perdagangan. Hmm.
suplai untuk kebutuhan industri. Jadi kita kebanyakan memang suplai untuk berbagai hampir seluruh industri yang pasti salah satunya juga tadi itu air kompresor, turbin, eh, mesin bor, kan tidak hanya alat itu kita juga manpowernya ya. Jadi kita urusin aftermarketnya. Jadi kita spare partnya juga ada, jasanya juga ada ya. Kita beberapa kali, bukan beberapa kali, beberapa di Indonesia Timur ini beberapa perusahaan sudah kontrak OM, operation dan maintenance dengan Fajar Mas Murni ya. Karena kita memang cukup cukup kuat di bidang mesin uh, pertekanan kan gitu ya. Mesin pertekanan, udara pertekanan. Nah, mengapa persamaannya apa ya, sudah di level manajemen itu ya tidak lebih tidak semuanya akan mengarah kepada beberapa yang tadi saya sampaikan terkait keuangan. Jadi harus paham laporan keuangan itu apa saja, kinerja sebuah perusahaan tadi itu Mbak. Jadi itu adalah eh, kalau menggunakan apa pendekatan dari salah satu teori, yaitu endingnya adalah financial perspective. Endingnya adalah jadi dari teorinya Kaplan ini ya. Ini agak sedikit dosen nggak apa-apa ya Pak, ini sekolah S2 yang bertingkat-tingkat ini ya kan. Teorinya Kaplan itu adalah endingnya adalah financial perspective. Financial perspective itu apa? Laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Banyak. Banyak ada tiga. Satu cash flow statement, yang habis itu adalah balance sheet, dan yang terakhir adalah profit and loss. Itu harus paham betul itu, karena perusahaan itu dilihat dari laporan keuangannya. Sehat atau tidaknya dilihat dari laporan keuangannya. Ya, 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 kan gitu. Yang kedua ya karena urusan operasional kita harus tahu betul terkait dengan masalah supply chain-nya. Supply chain manajemennya bagaimana sih dari hulu sampai hilir ya enggak. Terus di sisi lainnya juga kita harus itu terkait dengan masalah bahan baku, pengelolaan inventory, pengelolaan finished good-nya bagaimana sehingga tidak overstocking ya. Overstock kan gitu juga menjadi liability. Baru pas dengan pasar sehingga tidak ada biaya inventory-nya seperti itu. Kalau kita menerapkan apa namanya pendekatan cost leadership di situ itu ya. Di sisi yang lain kita juga harus memahami human resources management atau HRM. Ini penting ini ya. Saya meskipun sudah lulus kemarin ikut kuliah umum di DMT gitu ya. Mungkin saya satu-satunya mungkin satu-satunya alumnus DMT yang masih mau kuliah umum untuk mahasiswa baru ini ya gitu. Karena topiknya menarik Mbak Nuneng. Apa itu? HRM, Human Resource Management di grup. Oh, oke, Ya, oke, oke. ya, itu saya suka karena mengapa HRM itu menjadi menarik di kacamata saya karena memang semuanya itu yang paling sudah dikelola adalah manusia. Mengapa kok manusia? Karena manusia punya bil macam-macam, punya keinginan macam-macam, punya ego macam-macam. Ini kalau tidak dikelola dengan baik, ya enggak, maka akan menjadi fireback atau tidak menjadi produktif bagi perusahaan. Makanya kita harus memahami mana yang pengembangan di sisi kapitalnya, human kapitalnya bagaimana, seperti itu. Kalau yang lainnya sih gampang dikelola ya, seperti financial resources itu bisa dikelola kalau ada duitnya. Oke. Nah, tapi kalau manusia itu ada orangnya, wah itu punya anak buah 10 sama anak buah 100, anak buah 1000 kan beda-beda nih. Kan apalagi ada serikat buruh dan macam-macam. Demo sana sini, wah permainan macam nah ini makanya perlu seseorang itu memahami betul human resources management atau HRM. Di situ juga kita harus paham lagi ya tadi itu ya saya ngomong yang tadi yang saya sampaikan tadi sehingga itu kompleks. Nah, setiap masalah-masalah yang ada setiap perusahaan itu ya tidak lebih tidak ya hanya bicara masalah satu, bicara masalah finansial. Kalau kita lihat itu bersehat atau tidaknya perusahaan. Yang kedua kita harus menguasai terkait dengan supply chain manajemennya. Kita harus menguasai pemasarannya yang setiap perusahaan pasti ada pemasarannya kan ya. Dan marketing manajemennya kita juga harus memahami juga masalah human resource dan macam-macam. Jadi 4 pokok tadi itu harus dikuasai sehingga ditempatkan mana saja, dirotasi kemana saja, ya enggak. Di level manajemen ya, atau di minimal di group manager, di VP atau SVP lah ya. Itu bisa memahami tadi itu sehingga pada waktu ditempatkan di perusahaan A dipindah ke perusahaan B di mana itu juga
nggak ada isu. Makanya saya juga pernah di, di, pada suatu masa di IKSG itu ditunjuk komisaris yang mengurusi terkait dengan human resources manajemennya. Jadi memang D2D-nya diminta untuk mengawasi terkait dengan masalah HRM-nya. Mengapa kok bisa ya karena memang ya saya ada interest seperti itu. Ya, ada titik irisannya ya Mbak gitu. Kalau di sisi operasionalnya pasti akan berbeda-beda, tapi di sisi strategiknya 11-12 akan sama lah. Nah, ini aja ini. Tergantung nanti bagaimana perusahaan mengambil strategi. Strateginya apakah strategi cost leadership, apakah strateginya diferensiasi, atau hanya fokus saja. Itu aja sih Mbak. Banding lintangnya seperti itu. Itu saya jawab. Baik, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Cak. Kan sejak lulus kuliah itu sudah di PT Fajar Murni Oke, sampai sekarang, ya. oke. Nah, itu eh, bisakah diceritakan apa tuh namanya momen-momen yang paling paling diingat sepanjang karir di PT Fajar Mas ini? Oh, Apa jadi tantangan terbesar misalnya pas lagi krisis-krisisnya atau pas lagi ya pada waktu itu memang puncak-puncaknya? Gimana, Cak? ya jadi pada waktu itu di posisi saya sebagai Regional Sales Manager atau RSM ya. Itu Ya, pada waktu COVID tadi itu, pada waktu COVID tadi itu. Di oke, oke. mana eh, ya gimana ya kita harus handle masalah, komplain, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena terjadi pembatasan ya kanan kiri ya. Terus yang kedua kita harus banyak teman-teman yang terpapar COVID kan gitu. Keluarganya juga banyak yang terpapar COVID, ya ada karyawan yang meninggal dan macam-macam sehingga kita harus berpikir memilah-milih mana dulu yang diutamakan. Maka ya pada waktu itu ya cukup pusing juga karena memang ya teknologi masih belum berkembang ya seperti sekarang ini ya. Kita dulu sangat tidak terbiasa dengan kerja online kan gitu ya. Semua harus offline, meeting offline ya enggak. Ini semuanya serba ya belum terbiasa saja ya. Ini kan, makanya COVID ini kan mempercepat proses revolusi industri 4.0 sebenarnya kan. Pada waktu itu saya cukup cukup kebingungan ya mana yang saya dahulukan. Tapi saya berpikir yang enggak dengan intuisi yang ada maka saya harus menyelamatkan dulu adalah karyawan. Bagaimana? Karena karyawan adalah bagi saya dan intangible asset. Nah, itu diutamakan dulu sehingga bagaimana karyawan tadi itu kita manusiakan betul bahwa memang perusahaan ini tidak bisa tumbuh tanpa karyawan. Maka bagaimana kita memanusiakan karyawan tadi itu. Kita perhatikan setiap hari kita detailnya gimana. Saya rasa juga perusahaan-perusahaan lain juga menerapkan hal yang sama sehingga komplain-komplain tadi itu bisa saya postpone, saya bisa komunikasikan dengan baik ya enggak? Karena memang kita meskipun kita ada orangnya tapi nggak mungkin kita bisa bekerja kalau apa mau hands on alat atau melakukan major overhaul atau apapun tadi itu ya tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak bisa ya dibatasin makanya itu fokus dulu bagaimana handle karyawan sehingga semuanya serba bisa dikontrol dengan baik atau kalau efeknya itu bisa dimanage dengan baik diminimalisir dengan baik sehingga karena merasa oh iya saya ini diorangkan saya dimanusiakan oleh perusahaan sehingga dia merasa aman. Nah, sehingga engagementnya itu akan ada jadi cerita-cerita itulah yang kita cukup bingung tiap hari seminggu bukan seminggu sehari 3 kali kita melakukan meeting-meeting kondisi karya gimana yang drop masuk rumah sakit bahkan kita ngelola-ngelola seperti itu jadi itu menjadi salah satu apa ya hal yang sangat memorable bagi saya ya. Terus salah satu teman karyawan juga sih meninggal pernah ya. Sudah ini juga sehari telepon-telepon sudah sehat. Besoknya ditimbali kan gitu. Padahal besoknya itu besok sudah pulang ya, boleh pulang. Tapi malamnya drop turun langsung sudah meninggal. Nah, itulah namanya ya kehidupan ya. Kita sudah telepon-teleponan. Udah oke, dokternya sudah oke, besok boleh pulang. Paginya siang ke malamnya sampai paginya drop ya akhirnya tidak terselamatkan ya tidak terselamat itu yang luar biasa sampai sekarang kalau diingat-ingat kadang-kadang yang cukup ya teman karena teman dekat ya staff tapi teman dekat lah sering keluar bareng saya memang punya penyakit memang Oh, ya gitu. itu ya itu
gitu-gitu. Ya, Jadi ya, nggak ya. usah ya takdir ya Pak, takdir ini, takdir. Betul, betul. Tapi apakah berkurang banyak Pak pada saat COVID itu human resource-nya? Nggak berkurang banyak. Alhamdulillah terkontrol dengan baik ya, karena memang kesiapan playernya, tapi Ya, ya ada yang ditimbali ya, ada yang ditimbali, ada yang ditimbali. Dan semua mas serba mendadak, semua serba iya. mendadak. Memang COVID itu perjuangan untuk kita semua ya Pak Iya, ya. iya. Oke, Ada yang paling baik. menjaga diri sendiri, paling bersih, saling higienis, juga budal, juga berangkat. Betul, betul, betul. Padahal kemana-mana pakai semprotan, wah, beda dengan orang-orang yang agak los itu ya. Itu selamat aja itu. Udah nggak rokok, makanya bagus, serba bersih semuanya ini. Ya, saling kena memang Baik, berangkat. baik. Ya, ya. Ya, oke Bapak. Nah ini kembali bertanya tentang PT Fajar Murni, PT Fajar Mas Murni Boleh. nih, Cak Anton. Sekarang posisi pangsa pasarnya bagaimana nih, Cak? Udah internationalization atau belum nih? Nah, jadi gini, Wajar Mas Muni itu adalah perusahaan di hub antara manufaktur dengan customer Ya, ya. Yang ya. manufaktur nggak perlu membuka kantornya, menuju agennya, distributornya untuk memasarkan produknya. Tentunya ada produk kami yang menjadi market leader, ada juga produk kami sebagai market challenger kan gitu ya. Nah, tergantung kondisinya, karena kami tidak ingin membidik pasar itu secara umum. Maksudnya gini, kita nggak kebiahuyah lah bahasa Jawanya ya. Kita kita ini apa namanya, nggak mau banting-bantingan karena kita memang berbeda. Kita ingin melayani customer itu dengan sepenuh hati. Sepenuh hati artinya kita fast respon, infrastruktur kita juga kuat, manusia kita juga sangat terdidik, kan gitu ya. Sangat terdidik itu artinya skill dan non skillnya juga terpantau dengan baik, tersertifikasi ya seperti itu. Tentunya nggak bisa disamakan dengan perusahaan-perusahaan yang masih belum mapan seperti itu ya. Jadi tentunya di customer-customer besar kami cukup leading kan gitu ya. Tapi ya di medium dulu itu memang tidak kami bidik sempurna karena memang ya bukan pasar pasar kita kan gitu ya. Contohnya sebagai contoh, mengapa kok di maskapai itu ada yang kelas Garuda, yang ada yang Citylink kan gitu ya. Nah, ini kan membedakan pasar yang berbeda, Bu. Kami ingin juga tidak pukul rata seperti itu. Kami hanya membidik customer-customer yang memang dia concern terkait dengan masalah produktivitas, safety yang dan pelayanan yang luar biasa. Yang luar biasa itu ya kita kita kerja itu ya 1 kali 24 jam ya, Bu. Kita call pasti kita akan responsif kan gitu ya. Dan kita berikan solusi semaksimal mungkin sehingga kita dipercaya di beberapa perusahaan besar di mining untuk ikut terlibat dalam operation and maintenance. Dan Hmm. rate-nya cukup satu orang cukup tinggi, Bu. Kita bisa jual satu orang itu bisa triple digit ya, Bu, per Oh, bulannya. wow. Ya, per Wow. bulannya ya. Ya, kenapa bisa mahal? Karena kami memang berbeda, Bu. Gitu ya, Pak. Ya, Bedanya apa, Pak? Bedanya? Bedanya apa, Cak? Boleh tahu? bedanya adalah ya kita ini perusahaan yang memang sudah sangat stabil ya, memahami betul produk kita. Yang kedua, kita menjalankan diferensiasi apa nih, orangnya betul-betul skillful. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan, tapi juga kita bisa berikan solusi. Sehingga downtime yang terjadi itu bisa kita minimalisasi semaksimal mungkin. Ya. Downtime itu kan sesuatu yang sangat dicegah oleh perusahaan-perusahaan ya, Bu. Sehingga karena sangat mengaruhi produktivitas. Sebuah kerusakan itu bisa kita prediksi, so. Tapi apabila tidak bisa kita prediksi, maka downtime-nya itu akan semakin panjang. Semakin panjang itu biaya semakin mahal. Nah, kita Hmm. ya kita certified untuk hal seperti itu, yang kita juga tidak tidak apa namanya, tidak ragu-ragu untuk apa namanya, mensekolahkan atau memberikan training kepada karyawan untuk mengambil sertifikasi-sertifikasi yang relate dengan kebutuhan customer, sehingga customer itu firm bahwa alatnya itu dihandle pada orang-orang yang tepat. Tentunya orang-orang seperti itu pasti harganya berbeda, Mas, seperti itu ya.
Oke. Nah, tapi Ada mengapa kok harga, laku? ada harga, ada rupa ya Pak Ya, ya. betul. Ada harga Mengapa dan kok laku? layanan. Iya, mengapa kok laku? Karena kita membidik pasar yang tepat. Baik, baik. Ya, oke. Eh, bicara soal prospek industri manufaktur dan distribusi peralatan berat nih Pak, 5 tahun ke depan PT Fajar Mas Murni ini bayangan Cak Anton nih seperti apa? Dan terutama kita sekarang menghadapi disrupsi digital ya Cak Anton ya. Apa nih yang dilakukan PT Fajar Mas Murni untuk strategi apa yang dilakukan untuk menghadapi hal tersebut? Ya, simpel aja sebenarnya Bu, karena saya sekarang juga ngurusin tidak hanya bicara, tidak hanya diajak diskusi di wilayah kebijakan strategik, saya juga ngurusin juga di sisi operasional, jadi in between. Baik. Jadi paling pokok sekarang adalah kita harus memahami kebutuhan customer itu apa, Hmm, kebutuhan dan keinginan customer itu apa. Jadi kita satu, jadi kita harus ngerti betul portfolio perusahaan yang kita bidik, kan gitu, supaya kita nggak salah sasaran nih. betul, betul. Contohnya nyesewu, kita ini jualan, mohon maaf ini ya, kita ini jualan sate babi di sampingnya masjid, pasti nggak laku. Karena ya salah strategi Betul, ya betul, gitu ya kan, betul, salah betul. strategi. Jadi kita harus Sangat mampu, strategi. Oke. iya ya, jangan sampai salah gitu. Jadi kita harus membidik pasar-pasar yang tepat sesuai dengan portfolio kita kan gitu. Mhm. Meskipun kita harus menyesuaikan faktor eksternal ya Bu. Ya. Oh ya enggak, kita harus tahu betul portfolio perusahaan kita gimana, ya enggak cocok dengan karakter kita, yang enggak pelayanan kita yang memang sudah sangat ya sudah cukup mapan, ya enggak. Yang kedua, kita harus memanfaatkan teknologi. Tentunya dengan era Internet of Things sekarang ini atau revolusi industri 4.0, di teknologi menjadi hal yang umum bagi, kalau saya ngomong udah umum ya. Kalau nggak menggunakan teknologi itu menjadi hal yang aneh. Jadi saya satu sisi baik di hulu hingga di hilir, jadi di upstream, midstream sampai downstream itu kita menggunakan teknologi untuk melakukan penyelesaian terhadap problem customer ya kan. Produk itu akan menjadi solusi ya. Produk itu kita fokus adalah sebagai solusi. Ya enggak solusi. Jadi kita nggak jualan produk, kita jualan solusi. Tentunya kita paket dengan apa yang kita jual ya kan. Tidak hanya Hmm. jualan daging, tapi kita buat satenya, kita buat bumbunya, sehingga itu menarik mungkin. Sehingga ada added value-nya kan gitu ya. Pun sama, jadi kita package-kan sehingga saya selalu sampaikan bahwa yang memenangkan persaingan ke depan adalah orang yang bisa memenangkan hati customer. Jadi hati Hmm. customer itulah yang harus kita menangkan sehingga top of mind customer adalah di perusahaan kita atau kita itu sendiri. Ya. Jadi once dia butuh butuh automatically tanpa disengaja gitu sudah top of mind-nya adalah misalkan PT Fajar Mas Murni atau nanti Lintang kan gitu ya di solusinya. Jadi kita kerja seperti itu. Caranya gimana? Jadilah kita solusi. Apa harus cepat dan tepat. Cepat dan tepat tadi itu harus terhubung dengan teknologi. Tidak nggak misalnya nggak. Jadi itu harus menguatkan sistem informasi kita ya, baik di internal, komunikasi internal saya menggunakan tetap menggunakan digitalisasi dan sistem informasi yang kuat pun sama ya dengan customer juga harus menggunakan teknologi tersebut sehingga kita lebih responsif, cepat dan tepat. Itu kuncinya Bu, cepat dan tepat. Ini cepat nggak tepat, cuma harus cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Nah, Ya, menarik nih apa ya perspektifnya Cak Anton ini ya. Nah, apakah kalau kita kemudian sambungkan nih ke pembelajaran di ITS gitu ya. Nah, kalau kemudian kita lihat kembali kurikulum dari ITS ya, terutama teknik mesin misalnya atau juga di bidang manajemen industri gitu ya. Nah, menurut Cak Anton sendiri, apakah mindset tadi cepat dan tepat dan kemudian memenangkan hati customer tadi sudah juga eh, diajarkan atau sudah cukup apa belum nih pembelajaran mahasiswa ITS selama ini untuk kemudian juga punya mindset yang seperti itu dalam manajemen gitu. Industri oke, maksudnya jadi manajemen industri besar. jadi sebenarnya sih untuk kurikulum memang sekarang ini kan kurikulum memang tidak itu kan sudah ada tatanan sendiri ya Bu, jadi Mbak atau Neng ya, semester 1 apa, semester 2 apa, hingga semester 8 atau 9 ya. Itu pasti akan mata kuliah ya. Intinya meningkatkan knowledge-nya tadi itu ya. Akan meningkatkan knowledge-nya.
Ya, yang saya sebutkan tadi itu adalah di luar knowledge. Jadi di skillnya tadi itu ya. Dan lebih cenderung di attitude kapitalis di human capital itu membahas masalah dengan attitude tadi itu ya. Bagaimana kita Ya. responsif, bagaimana kita jujur, bagaimana kita eh, apa namanya bekerja cepat, itu adalah attitude. ITS atau seluruh perguruan tinggi harus bisa merangkum tadi itu dalam satu kesatuan yang antara tadi itu ya Bu, SKS SKS tadi itu dengan dengan tugas-tugas atau diskusi atau apa dosen tadi itu sehingga insting atau attitude tadi itu terbentuk. Attitude yang cepat, attitude yang responsif, yang tepat itu terbentuk. Dan dari menjadi PR bersama, tapi saya nggak bisa nyalakan dosen 100% karena dosen itu kan memang ya sudah pekerjaannya banyak ya. Dosen itu kan pekerjaannya banyak, dan bagaimana sekarang ini mengelaborasikan, mengkonsep sebuah kurikulum tadi itu yang tidak hanya meningkatkan knowledge, tapi juga meningkatkan soft skill-nya, attitude-nya, dan macam-macam ya. Sehingga pada waktu masuk di dunia kerja ya atau berbisnis entrepreneur itu dia tahu betul bagaimana harus dilakukan. Jadi tidak murni, makanya ada kalau di bangku kuliah itu ya kalau kuliah itu akan dapatkan mata kuliah ya untuk meningkatkan knowledge ya, mendapatkan manajemen apapun tuh lah, mekanika fluida, metalurgi, apalagi manajemen operasi dan produksi, S1 seperti itu, S2 mungkin juga sama, S3 juga mungkin juga lebih ke ontologinya, menyusun disertasinya, novelty, tekniknya kayak mana, strateginya bagaimana, itu akan ditata oleh dosen. Tapi terkait dengan attitude tadi itu, ya ini harus digabungkan sehingga dosen itu betul-betul ya mampu tidak hanya mendeliver knowledge saja, tapi juga meningkatkan skillnya dan attitude-nya. Ini memang PR bersama itu, PR bersama. Apalagi daerah sekarang ini ya, daerah sekarang. Ya, kalau eh, dalam ingatan Cak Anton sendiri, sebetulnya ITS itu punya keunggulan atau kekhasan value apa sih gitu, yang kemudian juga bisa menjadi bagian inspiratif bagi Cak Anton sampai sekarang gitu. Jadi value yang ITS banget, wah ini ITS banget yang saya dapatkan gitu. Seperti apa Cak Anton? Jadi gini, ITS banget itu memang kelihatan. Jadi saya banyak diskusi dengan beberapa user ya, Ya, pemakai lulusan, usernya ya, lulusan kampus kita tercinta ini. baik. Salah satu khasnya memang dari dulu itu memang tahan banting. Jadi memang orangnya Banting. ya, Oh, tahan banting. oke. Jadi dia keuletannya tinggi. Jadi dikasih pekerjaan itu dia nggak banyak komplain, tapi langsung dimakan aja gitu ya, diskusikan ya nggak, terus apa namanya keuletannya tinggi. Hmm. Terus di sisi yang lain juga teman-teman ini juga kalau masalah apa namanya knowledge ya, saya rasa dengan kampus-kampus lain juga 11-12 lah ya, 11-12 ya, 11-12. Baik. Tapi yang paling saya lihat itu adalah keuletannya tadi, ulet dan tahan bantingnya ini menjadi khasnya eh, lulusan ITS yang memang apa namanya menjadi diferensiasi dibandingkan kampus-kampus yang lainnya. Jadi struggle-nya kuat, tahan banting, dan tidak banyak komplain lah ya, tidak banyak komplain. Banyak komplain. Ya, Oke. ini bagus untuk start awal berkarir ya. Betul, 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 betul. Apa-apa sudah komplain tuh buat ya manajernya agak igit-igit orang Jawa ngomong ya. Igit-igit nggak tahu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa igit-igit. Pokoknya itulah kan gitu ya. Ikit-ikit, Pak. Ikit-ikit itu Igit-igit. bahasa Surabayaan ya. Ya, Ikit-ikit. bahasa Indonesianya apa ya igit-igit ya, igit-igit. Ikit-ikit. Oh, iya. Nanti kita terjemahkan Ya, pakai igit-igit ya. subtitle. Oke. Nah, kemudian ini sekarang kan Cak Anton posisinya sebagai ketua IK Teknik Mesin ya. Ya, Mungkin bisa di-share program-programnya
rencananya mau bikin apa aja nih untuk kemudian menguatkan juga jejaring alumni dan juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang sekarang masih belajar di teknik mesin. Ya, jadi sudah kita lakukan ya. Jadi saya sudah 2 bulan ini jadi ketua ketum IK Mesin ITS. Ya, salah satu yang sudah kita kerjakan adalah Mechanical Career Center. Ini juga bekerja sama dengan alumni yang menduduki jabatan-jabatan tertentu di perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN ya. Yang sudah jalan ini yang barusan jadi direktur HR-nya Nestle. Nah, ya, dia Hmm, memberikan kuliah tamu ya di American Career Center, memberikan wawasan ini apa yang harus ini kan seorang lulusan teknik mesin tapi jatuhnya sebagai direktur HR ya. Menarik ini kan ya. Sesuatu yang sangat berbeda ini kan. Harusnya yang ya. direktur operasional atau direktur maintenance masih masih relate dengan pekerjaannya atau backgroundnya yang ini HR. Jadi yang kita lakukan sekarang sudah ada intinya gini. Kita ingin membekali para calon alumni dan alumni muda untuk siap berkompetisi di dunia kerja. Dengan apa? Kita secara reguler memberikan wawasan ya dengan acara seperti ini ya Mega Negara Center tadi sehingga tahu dia apa namanya dunia kerja itu seperti apa, terus apa yang persiapkan. Itu secara reguler nanti dan ke depan kita akan membentuk mentoring ya. Mentoring itu staf mentor itu akan membawa beberapa anggota mahasiswa atau calon calon alumni atau alumni muda untuk bisa bagaimana dia mengembangkan karir dan cita-citanya. Di sisi yang lain, saya ingin meracuni ya kepada para alumni muda dan mahasiswa khususnya untuk berpikir menjadi seorang pengusaha. Gitu ya. Meskipun saya bukan pengusaha ya, tapi saya ternyata harusnya menjadi pengusaha itu harusnya menjadi pilihan utama. Kalau seorang engineer itu kalau di suatu saat harusnya bisa mempunyai perusahaan sendiri, ya, PTA, PTB, PTC seperti itu. Mungkin bergerak di operation maintenance, bergerak di bidang apa, bidang apa, sehingga dia wawasannya sudah berkontribusi, tidak hanya pada dirinya sendiri, pada orang lain kan. Jadi lebih bermanfaat nanti ke depan. Jadi ini mulai step by step saya rancang ya enggak, sehingga bagaimana nanti itu portofolionya alumni khususnya mesin ini cita-citanya memang mungkin 30% semua jadi pengusaha gitu. Itu sudah cukup gitu saya rasakan. Karena kita kering-kering pengusaha. Indonesia itu kering pengusaha. Semuanya mentalnya masih pengen jadi ya karyawan ya. Meskipun saya karyawan tapi pengennya anak saya juga saya minta untuk jadi pengusaha jangan jadi karyawan. Kalau karyawan tuh kalau jadi pengusaha itu pasti kalau sukses catatannya satu kalau sukses ya pasti enak kan gitu ya ini bintangnya. Nah, untuk sukses itu Betul. harus banting tulang itu biasa. Saya lihat kalau sudah jadi pengusaha itu saya lihat teman-teman saya kok enak jalan-jalan ke negeri itu bebas. Kalau saya ini lagi harus ajukan cuti dulu ini kan ya kan gitu ya. Kalau saya pengusaha itu kok bebas aja dia kemari ini ke Tokyo 2 minggu lagi kemana, wah enak sekali. Bukannya kita nggak ada rezeki, cuma ada keterbatasan terkait dengan cuti ya itu toh aja. Jadi saya Cuti. jelasnya di situ itu ya cuti, jelasnya di situ itu saya. Karena Baik. terus yang lainnya adalah saya ingin bahwa antara kampus dan alumni itu ada hubungan mutualisme dan menempatkan alumni berpikir menempatkan kampus sebagai partner strateginya, Ya. kampus berpikir melihat alumni sebagai partner strateginya, bukan subordinasinya semuanya ya. Jadi Ya. harus saling berkembang. Kampus tidak bisa tumbuh tanpa alumni, alumni juga nggak bisa tumbuh tanpa kampus. Jadi bagaimana itu mutualisme terjaga. Dan Baik. ya saling saling mendukung ya enggak sehingga jejaring ini bisa dimanfaatkan. Saya sudah mulai roadshow beberapa para senior ya enggak untuk mengakomodasikan pemikiran saya ini sehingga bagaimana alumni-alumni khususnya di teknik mesin ITS ini bisa mulai dicarikan mentor yang enggak ditumbuh kembangkan sehingga suatu saat dia bisa menduduki di jabatan-jabatan tertentu atau memang jadi pengusaha-pengusaha tertentu. Nah, ini harus ditumbuhkan sehingga pada waktu kondisi tertentu pun juga nanti pada waktu dipanggil oleh ibu yang lulusan ITS itu sudah siap dan siap berkontribusi memajukan ITS memajukan Indonesia dari perspektif ITS itu sendiri gitu ya ya. Pola Mantap. pikirnya harus
jangan jadi BUMN aja, PK jadi minimal menteri, minimal apa, minimal presiden lah kita. Minimal, Atau minimal itu harus minimal presiden lah presiden ya ya, dari ITS ya. dari TS ya kan. Tapi kalaupun luput itu menteri gitu loh ya enggak kan, ngono ya kita kan gitu ya. Minimal kita harus digantungkan setinggi langit. Betul, betul, betul. Adalah jadi presiden kan gitu, sehingga Iya. dampaknya terhadap Indonesia akan lebih positif dan lebih sistemik kan, Hmm, gitu. Kalau kita jadi presiden betul, gitu, betul. ada Saya kebanggaan doakan terhadap deh Pak, iya. saya doakan ya. Eh, Iya. Cak Anton for 2029. Nah, saya mau jalan-jalan aja kalau itu. Oke, nah ini kayaknya nggak cukup nih waktunya nih ya. Banyak yang pengen ditanya-tanya, tapi waktunya terbatas sekali. Terakhir nih, Cak Anton ya, eh, apa highlightnya? Tadi kan dari sisi alumni, tapi mungkin dari sisi yang lebih general, lebih umum. Apa yang harus ditingkatkan gitu? Apa yang harus ditingkatkan ITS eh, di era makin kompetitif ya. Kompetitifnya sekarang udah nggak nasional lagi, tapi juga global, multinasional. Apa yang perlu ditingkatkan ITS? Dan kemudian tambahannya adalah, lalu bagaimana teman-teman mahasiswa nih yang masih kuliah di ITS agar siap gitu ya, untuk menjadi tetap relevan, adaptif, dan mampu menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah ini. Dua, dua Cak ya, untuk Ya, ya, ITS-nya dan mahasiswa ITS-nya. ya, oke. Jadi ITS memang harus berubah. Saya rasa sudah waktunya berubah ya. Saya sangat tergantung. Saya juga sangat titip pesan kepada Prof BS ya, Prof BB, sorry Prof BB ya, nggak untuk membuat ITS untuk melompat ya, lebih tinggi lagi ya. Harapan saya satu bahwa ITS harus bermain jangan di wilayah regional, ya, harus berpikiran minimal di wilayah nasional. Bagaimana caranya adalah bukalah jejaring dengan para alumni, saling memanfaatkan antara alumni dan kampus sehingga jejaringnya itu sudah bisa dimanfaatkan di level nasional. Saya Ya. lihat, saya lihat itu, mungkin saya salah, bahwa kita ITS itu masih bermain di level regional, masih di level regional, belum di tingkat nasional. Ya. Ya, ya enggak gitu ya. Jadi bagaimana ITS berpikir menempatkan dirinya bisa berkontribusi di level nasional secara terukur. Maka salah Baik. satunya tadi itu adalah berpikirlah minimal menjadi presiden. Kalaupun luput, Mbak, itu paling jelek menteri yang gitu ya enggak. Kita itu kan ya enggak ya, menteri tapi jalurnya ITS bukan jalur-jalur yang lainnya kan seperti itu kan. Sehingga ITS terbawa. ITS-nya apa namanya terdampak positifnya kan gitu. Sehingga banyak yang kenal dengan makin banyak yang kenal dengan ITS kan gitu ya. Ya. Terus saran saya kepada para mahasiswa itu, khususnya mahasiswa ITS ya tentunya ya, untuk terus belajar ya. Saya pun juga pengen belajar terus ini kan gitu. Saya sudah ngomong ke apa namanya, meskipun saya sudah dokter, kalau saya ada training-training khusus untuk nambah knowledge, saya sangat tertarik ya, apalagi yang real dengan pekerjaan gitu ya. Nah, intinya saya dalam mahasiswa ITS harus banyak belajar, tidak hanya mengandalkan mata kuliah dari kampus saja kan gitu. Jadi murni harus banyak belajar paling banyak belajar dari ilmu kehidupan. Caranya bagaimana? Simple. Harus banyak silaturahim kepada para alumni. Gitu. Nah, silaturahim ya, belajar kepada alumni itu dulu bagaimana bisa mencapai itu, bisa mencapai ini. Ya, itu belajar di ilmu kehidupan kan. Seperti contoh saya tadi itu kepada salah satu teman saya yang sama-sama lulus salah satu direktur itu di perusahaan tambang di Kalimantan itu, bagaimana strateginya kok bisa lulus. Ya, dia ngomong sendiri, ya, putus asa, ya nggak temu promotor nggak bisa sukses, ngumpulkan data nggak selesai, curhat lah dia. Kan gitu, pada minta doa ibunya, meskipun ibu sudah meninggal. Akhirnya setelah itu lolos, cepat. Ini kan nggak ada diajarkan di bangku kuliah. Ilmu-ilmu seperti ini, ya nggak, ilmu-ilmu kehidupan ini harus banyak diserap oleh mahasiswa baru, sehingga pada waktu dia terjun di lapangan, terjun di dunia nyata, itu sudah siap. Minimal software-nya itu sudah ada.
tinggal dipakai pada waktu dia bekerja, tinggal dipakai pada waktu dia sudah lulus. Oh, kalau seperti ini dulu Cak itu ngomongnya gini. Oh, kalau udah seperti ini, Neng dulu seperti ini, sehingga dia langsung connect. Oh, nanti saya seperti itu, tinggal saya modifikasi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ya seperti itu. Nah, harus belajar dengan cepat. Yang kedua jangan lupa untuk aktif berorganisasi. Saya selalu ngomong berorganisasi itu menjadi salah satu parameter ya, bisa aktif dimanapun juga berada, sehingga konektivitas itu tidak hanya dibangun dari anak mesin jangan mengunggung aja di mesin gitu ya, tapi ya kumpullah dengan anak elektro, kumpullah dengan teknik TL zaman saya dulu kan TL ya yang paling most wanted itu TL teknik industrian gitu ya, sehingga wawasannya itu nambah, jejaringnya nambah, atau kampus-kampus lain kumpul dengan teman UNER, kumpul dengan teman UNESA, sehingga wawasannya bertambah, jaringannya Pak. Mungkin suatu saat dibutuhkan seperti itu. Mungkin suatu saat akan dibutuhkan. Mungkin sekarang tidak, tapi nggak tahu kapan dibutuhkan. Jadi banyak-banyak berorganisasi, kumpul apapun tadi, sehingga dengan berorganisasi kita bisa menambah wawasan dan mungkin suatu saat bisa digunakan. Itu aja sih, Neng. Oh, Saran-saran saya kan gitu ya. menarik, Cak Anton ini jadi tausiah ya, Cak Anton ya. Ya, Secara kognitif dan afektif ini spiritualnya terpenuhi semua ya. Hari ini komplit ya, paket amin. komplit Semoga berjumpa. percakapan kita hari ini. Amin. Baik, semuanya daging, jadi nggak bisa highlight pilihnya yang mana. Tapi ada yang saya ingat hari ini ya, bahwa kalau kuliah itu jangan hanya berpikir soal akademis, karena ada banyak sekali ilmu-ilmu kehidupan yang nggak bisa didapatkan di bangku kuliah. Rajin-rajin silaturahmi, karena di situ juga ada banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Mengelola jejaring, siapa tahu ya, nggak pernah kita tahu siapa yang nantinya akan menjadi partner strategik kita di masa depan. Dan pesannya untuk ITS kayaknya sekarang harus berubah deh ya. Mindsetnya harus minimal presiden. Biar kalau jeleknya adalah presiden gitu ya. Biar kalau kurang dikit jatuhnya tuh menteri. Iya. Betul. Iya, kita doakan mudah-mudahan ada menteri dan presiden datang dari ITS supaya lebih berwarna ini ya sistem pemerintahan kita. Baik, terima kasih atas percakapan inspiratifnya, Cak Anton. Sehat selalu, inspiratif. Sehat selalu tentang. Iya, ditunggu diskusi-diskusi menarik lainnya dengan tema-tema yang berbeda. Baik, terima kasih sudah terus menyimak Inspirasi untuk Bangsa dengan tokoh alumni inspiratif kali ini dari ITS, Cak Anton Sukoco, Dr. Anton Sukoco STMM. Semoga seperti halnya Inspirasi untuk Bangsa, kami berupaya terus untuk menginformasi, mengedukasi, syukur-syukur bisa memotivasi dan menginspirasi Anda semuanya. Saya Lintang Ratri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di percakapan inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi ke-8, Oktober 2025. Dengan topik, Kepala Badan Gizi Nasional, Deden Hindayana tegaskan program makan bergizi gratis akan jalan terus, bahkan akan dipercepat. Bank Syariah Indonesia kini bisa investasi emas dan menabung untuk haji dan umroh. Muhammad Tidiani, alumni program Statistika Institut Teknologi 10 November yang sukses berbisnis dan punya 20 perusahaan di Batam. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan dapat menghubungi nomor yang ada pada video.